إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari atas mimbar ini kami selaku khatib ingin mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita Bani Adam adalah manusia yang lemah, dan seiring dengan lemahnya diri kita, di sana terdapat banyak musuh-musuh. Terdapat banyak musuh dari kalangan syaitan, baik itu syaitan dari jin ataupun syaitan dari manusia, yang mana syaitan ini selalu menggoda kita, menghiasi yaitu kebaikan seakan buruk sehingga kita menjauhinya, atau menghiasi sesuatu yang buruk seakan baik sehingga kita melakukannya. Di balik itu pula kaum muslimin, kita memiliki jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan, selalu mengajak kepada perkara-perkara yang haram. Itulah yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya manusia, sesungguhnya jiwa memerintahkan pada kejahatan. Maka dari itu kaum muslimin, banyak di antara manusia, banyak di antara Bani Adam yang jatuh terhadap perbuatan dosa, yang jatuh terhadap perbuatan kesalahan, dan itulah sifat dari manusia, pasti jatuh pada yang namanya kesalahan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua Bani Adam mesti akan melakukan kesalahan, dan sebaik-baik manusia yang jatuh pada kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau membuat sesuatu perkara yang mana manusia apabila melakukan hal tersebut, melakukan amal-amalan ini, dia akan bisa terjaga, terbentengi dari godaan-godaan setan, bisa terjaga dirinya agar tidak terjerumus pada kesalahan. Dan amalan tersebut yaitu dengan cara banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sering-sering berdoa, yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sering berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir kita akan terselamatkan dari godaan setan, terselamatkan dari hal-hal yang mengajak pada keburukan. Allah taala berfirman, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya agar kalian selamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang jatuh pada perbuatan dosa, segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena sesungguhnya perbuatan dosa yang diiringi dengan taubat, perbuatan dosa yang diiringi dengan istighfar, yang diiringi dengan kebaikan, maka dosa tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang melakukan keburukan atau dia mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bertaubat yang benar, taubat yang sesuai dengan syarat-syaratnya, dia akan menghapus dosa sebesar apapun dosa yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Kata Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, jika mereka mau berhenti dari kekufurannya, dari pengingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa yang telah berlalu. Maka lihatlah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang kafir kepada Allah disebabkan dia berhenti dari kekufurannya dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat yaitu seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat ini seluas-luasnya. Allah buka di malam hari, Allah buka di siang hari. Allah buka pintu taubat di malam hari agar manusia bisa bertaubat dari kesalahan yang dilakukan di siang hari. Allah Subhanahu wa taala membuka taubat di siang hari agar dia bisa bertaubat dari kesalahan yang dilakukan di malam hari. Maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat Allah Subhanahu wa taala buka seluas-luasnya, dan janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai hamba-hambaku yang mereka itu melampaui batas pada dirinya, janganlah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun bukan berarti kita hanya memandang yaitu luas dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala saja, bukan hanya bergantung pada rahmat yaitu pada luasnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala saja sehingga kita bermudah-mudahan dengan kesalahan, kita bermudah-mudahan dengan bermaksiat kepada Allah dengan alasan karena besarnya rahmat dan ampunan Allah. Bukan demikian, karena perbuatan seperti ini termasuk perbuatan yang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala yang itu datangnya tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datang kepada mereka yaitu siksaan kami di waktu malam sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datang kepada mereka adab kami di waktu duha sedangkan mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka sikap yang benar yaitu kita tetap berharap rahmat dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pun harus ada rasa khauf, ada rasa takut dari datangnya adab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka karena kita tidak mengetahui kapan datangnya adab Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak mengetahui kapan yaitu kematian akan menimpa kita,
maka wajib bagi kita apabila terjatuh pada perbuatan dosa dan kesalahan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang penyesalan yang mana taubat tidak lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Hanyalah taubat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang melakukan keburukan disebabkan kejahilan, kemudian mereka bertaubat di waktu yang dekat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang diterima taubatnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Kata Allah Subhanahu wa taala, taubat itu bukan yaitu dari orang-orang yang melakukan keburukan sampai tatkala telah tiba kematian mereka baru mengatakan sekarang aku bertaubat. Ya, dan bukan pula yaitu orang-orang yang mati di atas kekafirannya dan mereka kami siapkan untuknya yaitu azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari godaan setan, kemudian yaitu bisa menjaga diri dari kejahatan dan keburukan, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa mengiringi kebaikan, bisa mengiringi keburukan atau dosa dengan amal-amal kebaikan yang dengannya dihapus dosa-dosa kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya taubat bukan hanya di lisan, taubat bukan hanya terulang-ulang di dalam yaitu buah bibir dan yang semisalnya, melainkan taubat memiliki syarat-syarat yang ditentukan, yang mana dengan syarat-syarat ini taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama yaitu dengan cara meninggalkan dosa yang kita lakukan. Kita berhenti dari melakukan dosa tersebut dan juga berhenti dari melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua di antara syarat taubat yaitu dengan cara menyesal terhadap perbuatannya, yaitu menyesal karena dia telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari syarat taubat yaitu dengan cara bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, bertekad kuat untuk tidak melakukan lagi dosa tersebut. Kemudian yang keempat dan yang terakhir yaitu apabila perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan orang lain, maka mintalah kehalalannya. Apabila diminta untuk diganti maka menggantinya, maka kita harus menggantinya. Apabila diminta untuk yaitu mengembalikannya, maka kita pun harus mengembalikannya. Karena apabila dosa yang berkaitan dengan orang lain ini dibawa meninggal, yaitu sampai kita meninggal dunia, ya, dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dizalimi belum juga memaafkannya, maka itu akan menjadikan kita nanti merugi di akhirat. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah siapa kamu orang muflis? Kata sahabat, orang muflis adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya yaitu dirham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti di hari kiamat membawa pahala salat, nanti di hari kiamat membawa pahala zakat, nanti di hari kiamat membawa pahala puasa, akan tetapi dia pernah mencela si fulan, dia pernah yaitu memukul si fulan, pernah mengambil hartanya si fulan. Maka orang ini
nanti akan diambil kebaikannya dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Apabila kebaikan dari orang tersebut sudah hilang, sudah habis, maka keburukan orang yang dizalimi diberikan kepada orang tersebut dan akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.